Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajid lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini yang banyak ujiannya. Dalam suasana hujan, sempat mati lampu, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala perjuangan kita ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi hujah untuk memberatkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hari ini tema kita tentang tawakalnya orang yang beriman. Sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Anas bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengucapkan sebuah doa yang doanya berbunyi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, sesungguhnya aku pasrah kepadamu. Ini salah satu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memproklamirkan, tatkala kita mengakui diri kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu juga kita
pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Maka konsekuensi dari kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus taat kepada Allah. Taat kepada perintahnya, taat kepada larangannya. Ini bentuk pasrah yang pertama, yaitu pasrah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat ini tidaklah dipaksakan kepada orang yang tidak mau beriman, kepada orang yang tidak mau memeluk Islam. Tapi bagi umat Islam, bagi orang yang mengaku beriman, maka syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku atas dirinya. Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku, sehingga tatkala ada seorang muslim, seorang mukmin tidak melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa berdosa. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap keputusan Allah. Apapun yang terjadi sama kita saat ini, apapun yang terjadi kepada negeri kita, kampung kita, kota kita saat ini, ya diterpa hujan, kemudian sebagian daerah banjir, rumah-rumah tergenang air. Ini tidak bisa kita tolak. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ridho, tidak boleh mengeluh. Karena di balik musibah itu, di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengangkat derajatnya, ingin mengangkat derajat hamba-hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku pasrah kepadamu. Maka pasrahnya Nabi, pasrahnya para sahabat, dan pasrahnya orang-orang yang beriman, yaitu kembali kepada dua macam bentuk pasrah tadi. Kemudian yang selanjutnya, wabika amantu, aku beriman kepadamu. Maka konsekuensi dari orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat di dalam kalimat tauhid, yaitu syahadatain, dua kalimat syahadat yang ada persaksian kita dalam dua macam persaksian. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk dakwah Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah. Tetapi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ini belum lagi menjadikan keimanan kita sempurna, belum lagi menjadikan keimanan kita lengkap. Harus ada persaksian yang selanjutnya, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi pula kita mengakui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ini bukti keimanan seorang mukmin. Sehingga ketika ada orang yang asyhadu alla ilaha illallah tapi tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang ini belum lengkap imannya. Bahkan bisa jadi orang ini tergolong ke dalam kelompok-kelompok yang mengerikan.
Salah satunya yaitu adalah kelompok ingkarus sunnah, yang menerima Al-Quran tapi menolak hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, tidak mau menerima hadis baik kaul, ucapan maupun perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanan yang hakiki yaitu lengkap syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah kami bertawakal. Jadi tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga bersabda, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku, dan dia adalah zat sebaik-baik pemberi pertolongan. Qala laha Ibrahim, ternyata lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil itu pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, tatkala Nabi Ibrahim itu tadi ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api. Jadi terjemahannya bukan dilemparkan ke dalam api neraka, tapi dilemparkan ke dalam api oleh orang-orang yang ketika itu merasa marah, ketika berhala-berhala mereka dihancurkan oleh Ibrahim, sehingga mereka kumpulkan kayu-kayu bakar sampai sebukit, kemudian mereka bakar kayu kering itu tadi di tengah panas terik matahari, sehingga setelah membara, membakar, maka Nabi Ibrahim dilemparkan. Apa ucapan Nabi Ibrahim tatkala dia dilemparkan ke dalam api tersebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala itu Nabi Ibrahim gak punya pasukan, bahkan keluarga kurang mendukung, bahkan teman-teman tidak punya, tak ada ini yang mendukung. Tapi dia punya Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kalau punya Allah ini, dia adalah orang yang paling kuat, adalah orang yang paling besar, adalah orang yang paling tempat bisa menggantungkan harapan. Ini adalah orang yang yakin akan diselamatkan, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini, sesusah apapun kita, himpitan kita, keadaan kita, ekonomi kita, daerah kita, tapi kalau kita beriman kepada Allah, punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi, maka orang beriman gak pernah stres. Orang beriman hidupnya gak pernah galau. Karena apa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang lebih besar dari masalahnya. Berarti punya jalan keluar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, dari belakang pasukan mengejar banyak, di depan terbentang lautan yang sangat besar, gak ada jalan keluar lagi. Belakang musuh, di depan lautan membentang. Dalam waktu yang sempit, kondisi yang tertekan ketika itu, ternyata dia ingat punya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah.
sehingga mendapatkan wahyu, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan tersebut. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tongkat dari kayu ini nggak ada apa-apanya ini. Tapi yang memberikan pertolongan adalah Allah. Ini cuma asbab saja tongkat itu dipukulkan. Sehingga ketika itu lautan pun terbelah dan jalan keluar untuk keselamatan itu pun terbentang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala laha Muhammad, dan begitu pula lafaz ini pernah diucapkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Yang mana tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di dalam himpitan, di dalam tekanan, sehingga diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 381. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imanan. Allazina qala lahumun nas, ini lafaz an-nas yang pertama. Yang kedua, innan nasa qad jama'u, ini lafaz an-nas yang kedua. Ternyata lafaz an-nas yang pertama itu maksudnya adalah Abu Sufyan. Lafaz an-nas yang kedua yaitu adalah Al-Ahzab, yaitu golongan-golongan orang kafir Quraisy kota Mekah ketika itu. Maka di dalam ayat ini, allazina qala lahumun nas, tatkala Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang ketika itu tinggal di kota Madinah, innan nasa, sesungguhnya suku-suku yang berada di kota Mekah qad jama'u lakum, itu telah berkumpul. Mereka suku-suku itu, kata Abu Sufyan, itu sudah bersatu, berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Jadi ini sebuah ultimatum. Kalau dulu di Mekah itu belum ada negara, tapi poros kekuatan ketika itu berada di suku-suku. Nah, suku-suku ini ternyata yang banyak ini sudah bersatu, berkumpul, ingin menyerang kota Mekah. Kenapa ini bisa terjadi? Ingin menyerang kota Madinah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kota Madinah ini sering diserang oleh orang-orang kafir ketika itu. Yang pertama, ketika di perang Badar yang terjadi di tahun 2 Hijriah. Kemudian selanjutnya di perang Uhud yang terjadi di tahun 3 Hijriah. Nah, yang terakhir berkaitan dengan ayat tadi, itu adalah menceritakan tentang perang Ahzab yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Nah, perang Ahzab ini itu dikatakan perang Ahzab. Al-Ahzab itu adalah suku-suku, jamak dari Hizbun. Hizbun itu suku, jamaknya adalah Al-Ahzab, suku-suku. Nah, tatkala terjadi perang Ahzab ini di tahun ke-5 Hijriah ini berasal dari pengusiran Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir tatkala itu, yang diusir dari kota Madinah sehingga mereka keluar dari kampung mereka, kemudian menghasut, membujuk rayu, mempengaruhi orang-orang yang berada di Mekah untuk menyerang kota Madinah. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya tawakalnya sangat
sangat tinggi tatkala itu. Maka tatkala ayat ini bercerita tentang Abu Sufyan menyatakan ultimatum untuk menyerang kota Madinah, apa yang terjadi? Fakhsyauhum, takutlah kamu. Harapan mereka ingin memberikan ketakutan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang berada di kota Madinah tatkala itu. Akan tetapi malah sebaliknya, fazadahum imanan, malah semakin tambah keimanan mereka. Gak takut. Kami nanti mau nyerang kamu loh. Kami akan menghabisi kamu beserta orang-orang yang berada di kota Madinah. Nah, mendengar ancaman ini, ultimatum ini, para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, fazadahum imanan, semakin bertambah keimanan mereka. Bukan takut. Kemudian apa? Waqalu, Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Lafaz yang sama yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala dia dilemparkan ke dalam api. Ini ternyata menjadikan Rasulullah dan para sahabat itu punya sebuah kekuatan yang sangat besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Madinah itu di kiri dan kanannya itu terdapat bukit-bukit yang terjal. Bukit-bukit yang terdiri dari batu yang tajam. Di belakangnya ada perkebunan. Jadi jalan yang landai, satu-satunya pintu masuk yang enak untuk masuk ke kota Madinah itu dari depan. Maka ketika itu Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, setelah mendengarkan ancaman tersebut, mereka melakukan dua persiapan. Persiapan yang pertama yaitu adalah persiapan lahir. Apa persiapan lahirnya? Jadi mereka di jalan yang landai, yang paling enak masuk ke dalam kota Madinah itu, mereka galilah parit yang disebut dengan khandaq. Yang parit ini menurut dalam suatu riwayat itu ketika jatuh ke dalam parit itu orang nggak mampu itu naik itu, saking tingginya parit tersebut. Dan kuda yang berlari kencang itu juga nggak mampu melewati parit itu, saking parit itu lebar. Jadi parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat dalam dan sangat besar, sehingga ketika pasukan orang-orang dari kota Mekah ini yang sudah berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak ingin menghabisi Rasulullah beserta para sahabatnya, sekali pukul pokoknya habis nih kota Madinah karena kita lebih banyak jumlahnya. Itu ternyata ketika lewat di depan nampak parit yang besar, terhenti. Kenapa? Gak mungkin masuk ke dalam parit, sementara di bawah sudah menunggu orang-orang beriman. Masuk maka akan diperangi ketika itu. Dan kuda-kuda pun ketika itu tidak bisa loncat. Nah, ini bentuk persiapan kaum muslimin ketika itu secara lahir. Secara batinnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita, bukan berarti kita ini tidak usaha, bukan berarti kita ini tidak ikhtiar. Jadi ada usaha, ada ikhtiar dulu, ini tawakalnya orang-orang beriman. Baru setelah itu bertawakal menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dapat ultimatum ancaman akan diserang tadi, Rasulullah bukan mencukupkan, udahlah kami punya Allah. Habis itu enggak persiapan, tidak. Justru dengan itu Rasulullah melakukan persiapan habis-habisan. Kita pasukan sedikit, orang sedikit, gimana supaya bisa menang?
Maka ketika itu Salman Al-Farisi mengajukan sebuah strategi perang yang pernah dipakai oleh orang-orang Persia ketika itu, yaitu menggali parit ini tadi. Sehingga pasukan yang kecil ketika berada di balik parit itu, pasukan yang besar tidak berani masuk. Ini strategi yang terhebat, yang terbaik digunakan oleh Rasulullah. Setelah itu digali parit itu sangat dalam dan besar. Kemudian disiapkan tombak-tombak yang mengarah ke orang yang akan masuk ketika itu. Nah, ini persiapan-persiapan ini tadi. Jadi Rasulullah itu walaupun seorang nabi, seorang utusan, ketika mendapatkan ancaman, ketika mendapatkan ultimatum dari orang-orang kota Mekah itu, tidak hanya cukup bertawakal saja. Udahlah, kita ini orang yang benar, cukup nanti akan ditolong oleh Allah. Tidak ternyata. Tapi berusaha ikhtiar. Maka setelah itu, setelah ikhtiar habis-habisan, usaha habis-habisan maksimal, barulah bertawakal kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita di dalam hal apapun ketika kita ingin bertawakal kepada Allah, baik dalam urusan bisnis, baik dalam urusan dagang, kita pakai dagang sistem yang terbaik ketika itu, pelayanan yang terbaik ketika itu. Tapi tahu-tahu gagal, bangkit lagi, gagal, usaha lagi. Baru ketika itu bertawakal kepada Allah. Jadi bukan tanpa persiapan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita ingin masuk ke dalam surga, cukuplah yakin saja. Habis itu kita nggak sholat, habis itu kita nggak baca Quran, habis itu kita nggak datang ke kajian menambah ilmu, habis itu kita mencukupkan diri, saya iman kok, karena orang beriman itu pasti akan masuk surga. Tidak. Ternyata tawakalnya orang-orang beriman yaitu dibarengi dengan usaha terlebih dahulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan persiapan lahiriah dengan menggali parit dan persiapan berbagai macamnya tadi, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Sebagaimana Nabi Musa tadi itu udah dikejar berhari-hari, berminggu-minggu oleh pasukan Fir'aun ketika itu. Lari kabur ketika itu, menghindar. Ketika sudah jalan itu mentok, tidak ada lagi, baru ketika itu ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seluruh usaha itu ditempuh. Ini. Maka dalam kehidupan kita, pelajaran yang bisa kita ambil adalah apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, ya kita ada ikhtiar dulu. Seperti tadi contohnya, kita mau kajian pada malam hari ini, tahu-tahu mati lampu gitu kan. Kalau orang yang pasrah saja, udahlah, tunggu hidup aja gitu kan, duduk aja gitu kan, kalau tak, besok gitu kan. Tapi ternyata ada usaha, ada ikhtiar, gimana ini? Nah, beli bensin tadi ya, kemudian sehingga mesinnya hidup. Nah gitu. Ini adalah usaha ketika itu. Jadi tidak semata-mata kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu tadi, itu baru muncul setelah kita maksimal berikhtiar, setelah kita maksimal berusaha. Nah, selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku pasrah kepadamu. Yang pasrah tadi ada dua. Jika usaha kita yang maksimal tadi, ikhtiar kita yang sudah 100% itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan hajat kita, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, barulah di doa yang pertama tadi, pasrah, yang pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita inginnya umroh ini tahun ini. Jadi kita kumpulkanlah uang. Ikhtiar kita mengumpulkan uang, bekerja keras, hemat. Dari segi kebutuhan kita hemat-hemat betul pengeluaran supaya tertabung. Niat baik kita tahun depan kita bisa ikut umroh. Maksimal sudah berusaha, maksimal sudah ikhtiar, udah pol-polan. Tapi tiba-tiba di akhir ujung duit sudah terkumpul, takdir Allah berkata lain. Ternyata ketika itu tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, istri sakit, anak sakit, sehingga kayaknya lebih prioritas ini uang yang terkumpul ini untuk mengobati keluarga kita. Nah, ketika takdir itu tadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita pasrah, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha maksimal tadi, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahun ini belum dulu. Nah, gitu. Pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ketika kita gagal pergi itu, nah bisa jadi ya, tahu-tahu ternyata ngapain nih kok saya gagal, kok saya nggak bisa. Ternyata tiba-tiba mobil yang dia tumpangi atau pesawat yang dia tumpangi ternyata kecelakaan, jatuh. Ternyata Allah ingin menyelamatkan dirinya. Ada hikmah di balik itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, tatkala ikhtiar kita sudah maksimal, usaha kita sudah pol-polan 100%, ternyata niat kita terkabul. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hajat kita, ternyata tahun itu tadi setelah terkumpul, dia bisa umroh. Maka ucapannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Jadi kalau niat kita, hajat kita itu tersampaikan, kita syukur kepada Allah. Tapi kalau niat kita tidak tersampaikan, hajat kita tidak tersampaikan setelah usaha maksimal, setelah berjuang pol-polan, maka ketika itu pasrah. Sehingga tidak timbul rasa kecewa lagi. Kenapa? Karena udah usaha maksimal mati-matian. Nah, tapi kalau bagi orang yang hanya malas-malasan, cuman mengandalkan doa saja, mengandalkan tawakal saja, tidak ada usaha, maka ketika itu orang ini belumlah bertawakal sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya bertawakal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kemudian masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwa kana akhiru qaulu Ibrahim hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat akhir yang diucapkan Nabi Ibrahim tatkala dia dilemparkan ke dalam api itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit toir. Akan masuk ke dalam surga suatu kaum, suatu kelompok, afidatuhum mislu afidatit toir, yang hati mereka itu tadi seperti hati seekor burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini maksudnya apa ini? Ternyata ada suatu kelompok yang masuk ke dalam surga, yadkhulu al-jannah aqwamun, suatu kaum ini tadi, afidatuhum, hati mereka seperti afidatut toir, seperti hati burung. Analoginya burung ini. Ternyata tawakal itu tadi itu adalah amalan hati.
Tawakal kepada Allah ini adalah amalan hati, hati yang yakin, hati yang bergantung kepada Allah. Meskipun orang tidak ada mendukung kita, meskipun seluruh manusia memusuhi kita, tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik penolong, maka ketika itu kita dalam posisi yang sangat kuat. Beda dengan Fir'aun yang didukung oleh ketika itu pasukan yang banyak, pasukan yang kuat, bersenjata lengkap, tapi tidak punya Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tempat bergantung, maka ketika itu lemah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ternyata maksud hati seperti seekor burung itu tadi adalah seandainya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar tawakal, maka kama yarzuqu tayra tagdu himason wa tarahu bitonan. Itu seperti keluarnya seekor burung dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata rizki kita itu tidak akan pernah tertukar dengan orang lain, dan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah tatkala jatah rizki kita sudah habis. Jadi jangan takut kita tidak mendapatkan rizki. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.